wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Senetu Zahra dengan NIM 12421000008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah SPI. Yang pertama, apa yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah? Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perebutan kekuasaan. Jadi setelah masa kejayaan khalifah awal terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan disintegrasi politik. Beberapa khalifah tidak dapat mempertahankan kekuasaan secara efektif dan kekuasaan seringkali berada di tangan pejabat atau militer. Yang kedua, ada serangan eksternal. Salah satu faktornya adalah serangan dari luar seperti serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 yang akhirnya menghancurkan Baghdad, ibu kota Abbasiyah. Kemudian yang ketiga ada korupsi dan kelemahan administrasi. Sistem pemerintah yang lemah dan korupsi di kalangan pejabat menyebabkan kesulitan dalam mengelola negara yang luas dan beragam. Yang terakhir ada perpecahan internal. Selain dari tadi yang eksternal, ada juga dari perpecahan internal, yaitu adanya ketidakstabilan internal dan konflik antar faksi serta pengaruh kuat dari dinasti kecil yang muncul, melemahkan dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada apa yang kamu pahami tentang perang salib dan kapan terjadinya perang salib. Perang salib adalah serangkaian peperangan agama yang dilancarkan oleh umat Kristen Eropa, terutama oleh kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Barat untuk merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah suci lainnya yang dikuasai oleh umat Muslim. Tujuannya untuk memperluas kekuasaan Kristen dan mengalahkan kekaisaran Islam. Perang salib yang pertama dilakukan pada tahun 1096 sampai 1099. Yang kedua ada perang salib kedua tahun 1147 sampai 1149. Perang salib ketiga dilakukan pada 1189 sampai 1192. Yang terakhir tahun 1202 sampai 1204. Pertanyaan ketiga, perang apa saja yang terjadi antar dinasti kecil dalam Islam? Yaitu ada perang antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Perang ini terjadi karena konflik pewaris kekuasaan yang mengarah pada kejatuhan dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, perang antara dinasti Fatimiyah dan dinasti Seljuk. Dinasti Fatimiyah yang merupakan dinasti Syiah terlibat dalam konflik dengan dinasti Sunni seperti Seljuk. Kemudian ada perang antara dinasti Mamluk dan Mongol. Yang terakhir ada perang antara dinasti Utsmani dan Safawi. Yang keempat, jelaskan apa yang diketahui tentang masa 3 kesultanan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Turki Utsmani yang periode 1299 sampai 1922 berdiri di wilayah yang sekarang menjadi Turki. Kerajaan ini terkenal dengan kejayaannya dalam bidang militer, budaya, dan administrasi. Sultan Utsmani juga seperti Sulaiman yang Agung yang memperluas wilayah hingga Eropa Tenggara, terus Timur Tengah dan Afrika Utara. Yang kedua ada kerajaan Safawi tahun 1501 sampai 1736 yang berbasis di Persia yang sekarang adalah Iran. Dinasti Safawi mendirikan negara Syiah pertama
yang kuat di dunia Islam. Mereka terlibat dalam konflik dengan Kekaisaran Utsmani. Yang ketiga, Kerajaan Mughal ya pada tahun 1526 sampai 1857 yang berdiri di India. Kerajaan Mughal dikenal dengan keagungan dan kemakmurannya. Dinasti ini dibangun oleh Babur dan mencapai puncaknya di bawah Akbar yang agung. Yang terakhir, jelaskan bagaimana awal mula peradaban Islam di Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara yaitu berawal dari adanya peran pedagang Muslim. Yang kedua, adanya penyebaran melalui kerajaan seperti kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka dan yang lainnya. Kemudian ada peran dari Wali Songo yang ada di Jawa. Wali Songo yang memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam dengan cara yang lebih toleran. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.